Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Joglo TV dimanapun Anda berada, hari ini 10 Januari, hari Ahad. Sekali lagi hari ini hari Ahad 10 Januari 2021 Masehi. Pemerintah Kelurahan Joglo kembali menggelar Musren Bangkel, di mana kali ini akan menempati di SD Negeri Gambirsari yang bersebelahan juga dengan SD Negeri Nayu. Sekali lagi berbagai persiapan sudah dilaksanakan dan juga para hadirin juga sudah mulai berdatangan. Pemirsa Joglo TV, jadi sekali lagi kaitannya dengan protokol kesehatan. Bangkel kali ini dikatakan sebagai cukup dekat, mana kedua peserta sebelum memasuki lokasi melaksanakan cuci tangan, kemudian cek suhu tubuh dengan termogan, juga tidak lupa memakai masker. Kecamatan Pajarsari, Kota Surakarta, tahun 2021. Penguatan perekonomian daerah melalui sektor pariwisata yang terintegrasi dan ekonomi kreatif berbasis kreatif. Sidang pleno yang akan dipimpin langsung oleh Ketua SD. Dilanjutkan acara sidang komisi oleh Ketua Komisi yang antara lain Komisi Informasi. Saat yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu hadirin peserta dan tamu undangan dimohon untuk berdiri. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia.
Bapak Lurah Tanjung, juga kami hormati Kepala SMK Tanjung, Bapak-bapak dan hadirin nomor 244 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah atau lembaga negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58 tambahan lembaga negara Republik Indonesia tahun nomor 5000. Kita semuanya, Bapak Ibu, kami akan membacakan sambutan dari Bapak Camat Banjarsari yang kebetulan pada pagi hari ini izin tidak bisa hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu karena beliau berada pembagian tugas Bapak dan Ibu. Beliau saat ini masih berada di Kelurahan Misuka. Oleh karena itu mewakilkan kepada diri saya untuk membacakan sambutan sekaligus memonitoring kegiatan. Yang terhormat Bapak Ibu Camat, yang terhormat Kepala Perangkat Daerah atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Lurah, yang terhormat Panitia Musren Bangkel, serta para peserta Musren Bangkel yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada hari ini masih dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang dialami bersama sejak tahun lalu telah memberikan pelajaran kepada kita untuk beradaptasi dengan cara baru atas segala kegiatan yang biasa dilakukan, termasuk Musren Bangkel kita pada tahun ini. Modifikasi pelaksanaan Musren Bangkel merupakan upaya untuk tetap terus melanjutkan pemerintahan, khususnya dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Surakarta. Semoga adanya perubahan mekanisme Musren Bank pada tahun ini tidak mengubah esensi harapan dan keinginan kita untuk berkontribusi dalam pembangunan Kota Surakarta. Proses perencanaan pembangunan partisipatif secara formal dimulai dari Musren Bangkel ini. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. 1. Renstra masyarakat adalah dokumen perencanaan yang menjadi pegangan utama dalam merumuskan usulan pada Musren Bangkel. Harapannya tentu saja agar Musren Bangkel dapat mewujudkan usulan-usulan masyarakat yang tertuang dalam Renstra masyarakat. Pada tahun 2021 ini juga akan disusun Renstra masyarakat yang baru. 2. Peran tim penanggulangan kemiskinan kelurahan agar dapat dimaksimalkan dalam mengawal rumusan usulan penanggulangan kemiskinan pada Musren Bangkel dan implementasinya, sehingga program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran dan tepat manfaat. Peserta Musren Bangkel yang berbahagia, tahun 2021 adalah masa transisi rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta periode tahun 2016-2021 dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta periode tahun 2021-2026. Tahun ini juga setelah penetapan wali kota dan wakil wali kota terpilih akan ditetapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta periode tahun 2021-2026. Dalam masa transisi tersebut dan merespon dampak pandemi COVID-19, terdapat seluruh sendi kehidupan masyarakat Kota Surakarta, khususnya dalam bidang ekonomi. Pemerintah Kota Surakarta menetapkan tema pembangunan Kota Surakarta tahun 2022, yaitu penguatan perekonomian daerah melalui sektor pariwisata yang terintegrasi dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Adapun prioritas pembangunan tahun 2022 meliputi
1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan cerdas atau good and smart governance. 2. Penguatan kualitas dan daya saing SDM serta pemajuan kebudayaan. 3. Peningkatan kohesi sosial dalam menciptakan ketentraman, ketertiban, dan kondusivitas wilayah. 4. Penguatan perekonomian daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan berbasis sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. 5. Peningkatan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan kelompok rentan. Dan yang keenam, peningkatan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan terintegrasi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang berkelanjutan. Peserta Musrenbangkel yang berbahagia, pada Musrenbangkel kita tahun ini diharapkan partisipasi aktif peserta forum untuk bermusyawarah secara santun, demokratis, dan mengedepankan kepentingan masyarakat secara luas, sehingga dapat menghasilkan rumusan aspirasi masyarakat yang berkualitas sebagai bahan penyusunan RKPD Kota Surakarta tahun 2022. Secara tulus disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif serta menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk pelaksanaan Musrenbangkel tahun ini. Selanjutnya, dengan ini pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Kota Surakarta tahun 2021 dinyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk kepada kita sekalian. Selamat bermusyawarah. Terima kasih. Salam sehat gotong royong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surakarta yang saya hormati, ini hadir Pak Wawanto dan Pak Suwanto. Terima kasih atas kehadirannya. Pagi hari ini kita bisa hadir dalam rangka Musrenbangkel tahun 2021 di Kota dengan tema penguatan perekonomian daerah melalui sektor pariwisata yang terintegrasi dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Semoga nanti bisa menjadi dampak dari kita semua dan sebagai titik awal pembangunan di Jepang untuk tahun 2020. Selanjutnya kami mohon maaf karena pelaksanaan kali ini dengan tahun kemarin karena kita dalam kondisi pandemi COVID, sehingga kita bersama dengan media Zoom dan dibagi di 5 tempat sehingga tidak bisa lebih dulu untuk bersama-sama.
selamat siang. Jadi dengan selesainya sidang pleno kali ini ataupun musren Banggal kali ini, barangkali ada perbedaan Pak antara musren tahun yang lalu sebelum pandemi dengan musren kali ini di masa pandemi Pak? Secara prinsip ya memang tidak ada perbedaan, tetapi secara teknis kita memang ada sedikit perbedaan karena pertama waktu yang dianjurkan harus lebih cepat. Kalau yang dulu 6 jam sekarang jadi 2 jam. Tadi kita 2 jam lebih seperempat. Jadi ada perbedaan dalam soal teknis. Tetapi dari sisi substansi tidak ada karena semua berjalan dengan baik. Konsep yang dijalankan juga seperti konsep-konsep yang lalu. Kemudian tingkat partisipasi dari masyarakat juga sama dengan yang lalu. Masukan-masukan, usulan-usulan juga hampir sama dengan tahun lalu. Sehingga secara keseluruhan ya pada prinsipnya kita bisa menerima masukan-masukan dari teman-teman untuk kita bawa nanti di forum Musren Pancam dan forum Musren Bangkok. Kelihatannya jumlah pesertanya juga dibatasi Pak. Kalau tahun yang lalu kelihatan semua ketua RT datang atau ikut ya Pak, semua ketua RT. Soal itu adalah representasi. Representasi itu kan siapapun boleh, tergantung yang ditunjuk oleh Pak Ketua RW mestinya. Jadi delegasi satu RW itu 5 orang. Nah mestinya ada yang RW yang menunjuk RW sendiri dan yang 4 ketua-ketua RT. Tapi di sini juga ada bahwa yang 4 itu tidak harus ketua RT tetapi tokoh masyarakat. Yang penting mereka itu mewakili RW dari masing-masing bidang yang ada. Ada 4 bidang, yaitu bidang infrastruktur, sosbud, umum, dan ekonomi. Itu yang terjadi sekarang. Dan tingkat peserta yang hadir kali ini kita mengundang 125 orang, tadi yang hadir 116. Artinya secara quorum memenuhi syarat dan secara partisipatif itu juga menggembirakan karena lebih dari 80%, bahkan hampir 90% ikut. Itu berarti tingkat kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat sangat menggembirakan dan ini membuat kami merasa bangga, merasa puas. Karena dengan demikian maka seluruh aspirasi yang ada di dalam masyarakat di Kelurahan Joglo ini telah tersalurkan dengan baik. Merasa bangga dan puas gitu ya Pak? Bangga dan puas. Ada ucapan terima kasih untuk semuanya saja Terima Pak? kasih untuk semua, baik itu panitia, baik itu peserta, baik itu ketua RW, dan juga para pendukung seperti Bapeda, kemudian Bapak Camat, dari Puskesmas, dari Danramil, dari Polsek, dan terlebih-lebih memang anggota Dewan yang hadir. Kali ini 3 orang yang hadir sebagai peninjau untuk anggota Dewan, Pak Suwanto, Pak Wawanto, dan Ibu Artanti. Ketiga-tiganya cukup antisipasi persoalan-persoalan yang kita usulkan dan moga-moga bisa dibawa ke forum DPRD dan untuk bisa membantu kemajuan masyarakat Kelurahan Joglo ini. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Sampai jumpa di musreng tahun depan, mudah-mudahan insya Allah. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Tri, salam sehat. Sehat. Saya sebagai anggota Dewan Wakil Rakyat dari wilayah Kelurahan Joglo khususnya dan pada umumnya di Dapil 4 wilayah Kadibiron, Joglo, Banjarsari maupun Nusan sangat apresiasi sekali dengan terlaksananya musren Banggal di wilayah Kelurahan Joglo yang dilaksanakan hari Minggu tanggal 10 jam 7.30. Ini sangat apresiasi seluruh jajaran Kelurahan Joglo maupun masyarakat Joglo yang antusias dan sigap untuk melaksanakan musren Banggal demi terlaksananya pembangunan dan kelancaran di wilayah Kelurahan Joglo. Mungkin itu Pak yang bisa sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Dewan, Pak Suwanto. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Pemirsa Joglo TV dimanapun Anda berada, di akhir acara musren Banggal hadir salah satu anggota Dewan ataupun legislator Kota Solo dari PDI Perjuangan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Dengan Ibu siapa? Bu Hartanti. Begini Bu, jadi dengan segala keterbatasan Joglo sebagai kelurahan baru, kemudian juga acara musren ini boleh dikatakan dadakan begitu ya, yang sedianya tanggal 16 kemudian dimajukan menjadi hari ini.
Bagaimana tanggapan Ibu dengan kesigapan semua panitia dan stakeholder di Kelurahan Joglo, Bu? Ya, kegiatan hari ini Musren Bangkel Kelurahan Joglo ini sangat luar biasa. Panitianya saya berikan apresiasi meskipun mendadak dari tanggal 16 karena aturan pemerintah PSBB harus maju. Mulai besok sudah PSBB, ini sudah tertata baik dengan baik dan lancar. Harapan saya nanti kepada masyarakat, khususnya nanti yang menjadi utusan Musrenbang ke kecamatan, diprioritaskan dulu usulan-usulan yang tadi menjadi hasil sidang-sidang komisi. Ini yang pertama, karena kelurahan ini baru. Ya. Karena baru, saya harapkan prioritas dulu. Karena mohon maaf, keterbatasan anggaran juga lewat APBD dengan pandemi ini, mohon nanti masyarakat juga bisa memahami. Itu, dan saya terima kasih Pak Lurah, cukup luar biasa apresiasinya. Semuanya bisa berjalan dengan baik, lancar, dan tepat waktu. Ini yang memang harus kita... Saya jadi kontributor dari Joglo TV, Bu. Bagaimana tanggapan Ibu Dewan dengan adanya YouTube channel Joglo TV, Bu? Mantap. Saya setiap pagi Pak Lurah selalu nge-share, mengirim saya YouTube-nya Joglo TV, dan baru kelurahan satu-satunya yang saya dapat tiap hari dari Pak Lurah, kegiatan masyarakat di Kelurahan Joglo, kegiatan setiap hari, dan ini sudah berjalan terus dengan baik. Mudah-mudahan nanti lebih baik lagi dan terus, meskipun nanti Pak Lurah sudah pensiun, nah ini tetap harus Joglo TV ini tetap harus bisa dilaksanakan. Baik, terima kasih Ibu Sukses Dewan, untuk Ibu Joglo. Arsanti. Ya, terima kasih, selamat siang, salam sehat. Salam sehat, gotong royong. Kembali akan diberlakukan PPKM, yaitu pembatasan semua kegiatan sosial masyarakat, yang mana penyebaran COVID-19 ini di daerah kita semakin meningkat dan rumah sakit sudah tidak muat menerima pasien. Oleh karena itu semua juga demi kepentingan bersama dan ini juga penting, maka tetap dengan menggunakan protokol kesehatan kita melaksanakan Musren Bangkel di Kelurahan Joglo. Jadi saya mohon untuk partisipasinya warga Joglo untuk mentaati apa yang sudah menjadi ketetapan pemerintah, yang mana semua dilakukan demi kemanusiaan, dan ini kita kerja bareng untuk bangsa Indonesia yang kita cintai. Baik, terima kasih Pak Samsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk Musren Bangkel Kelurahan tahun ini sesuai dengan protokol kesehatan dan pengamanannya juga menyesuaikan dengan protokol keamanan dan kesehatan. Jumlah personel pengaman dari Linmas jumlah 5 orang, dibantu FKPM ada 7 orang. Jadi keamanan kita jamin akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. SD Negeri Gambir Sari. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Gambir Sari ya? Pak Ngadio. Pak Ngadio ya. Begini Pak Ngadio, barangkali ada yang ingin bisa disampaikan kepada masyarakat khususnya Kelurahan Joglo terkait dengan penggunaan daripada SD Negeri Gambir Sari ini untuk diadakan Musren Bangkel ini. Terima kasih atas waktunya. Perlu kami sampaikan, jadi beberapa bulan yang lalu Bapak Lurah Joglo menyampaikan permohonan lewat surat kaitannya dengan penggunaan gedung SD Gambir Sari. Maka kami selaku yang dituakan atau kepala sekolah SD Gambir Sari menanggapi ataupun menyambut dengan baik. Maka kami mendukung kegiatan itu, kemudian kami sampaikan sarana prasarana yang kita miliki demi mendukung kegiatan Musren Bangkel di Kelurahan Joglo itu. Pemirsa Joglo TV dimanapun Anda berada, demikianlah seluruh rangkaian acara Musren Bangkel Kelurahan Joglo tahun 2021 yang bertempat di SD Negeri Gambir Sari atas kerjasama berbagai pihak
telah berjalan aman, tertib, dan lancar. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di lain peristiwa di YouTube channel Joglo TV. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dari SD Negeri Gambir Sari RW 3 Kelurahan Joglo, Sujadi melaporkan untuk Joglo TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.